Halo semuanya, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian? Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan dan juga keinginan. Nah, dua kata ini sangat familiar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tapi apa sih sebenarnya kebutuhan dan keinginan itu sendiri? Nah, mari kita bahas. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan wajib dipenuhi. Jadi, kebutuhan itu bersifat mutlak. Nah, pada dasarnya setiap apa yang dibutuhkan oleh manusia atau individu harus dipenuhi. Sedangkan keinginan adalah barang atau jasa yang diinginkan individu berdasarkan preferensi dirinya atau orang lain. Jadi ingat, keinginan itu hanya berdasarkan preferensi dirinya atau orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalau kebutuhan itu wajib untuk dipenuhi karena jika tidak dipenuhi maka dikhawatirkan aktivitas individu tersebut akan terganggu. Sedangkan jika keinginan itu jika tidak dipenuhi maka kehidupan atau aktivitas individu tersebut tidak akan terganggu. Jadi itu adalah perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kebutuhan itu sendiri. Yang pertama, ekonomi dan sosial. Semakin tinggi tingkat ekonomi, otomatis kebutuhan akan individu itu juga akan semakin tinggi. Begitu kebalikannya, jika tingkat ekonominya rendah, otomatis kebutuhan yang lainnya atau tersiernya akan semakin rendah. Yang kedua yaitu faktor agama dan kepercayaan, masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, pada Hindu Hari Raya Galungan, kebutuhan akan buah-buahan dan daun kelapa itu akan meningkat, sedangkan pada kebutuhan agama lain, misalnya Islam, maka Idul Adha, kebutuhan akan daging sapi akan meningkat. Jadi berbeda-beda. Nah, yang ketiga yakni kondisi alam. Yang dimaksud kondisi alam itu misalnya di Indonesia, musim panas, maka kebutuhan akan pakaian yang tipis, itu akan semakin meningkat. Sedangkan pada musim hujan, maka kebutuhan akan jas hujan dan payung akan meningkat. Nah, yang keempat itu adalah faktor usia. Jadi orang yang masih kecil itu kebutuhannya berbeda. Misalnya kalau bayi, maka kebutuhannya akan susu akan tinggi, sedangkan semakin besar maka kebutuhan akan susu akan semakin sedikit. Tidak sebanyak pada mereka saat usia bayi. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu faktor pendidikan, mulai dari jenjang TK sampai dengan kuliah dan lainnya. Kalau TK kebutuhan akan mainan itu akan tinggi, tetapi pada jenjang SD itu mulai dari alat tulisnya yang semakin banyak, apalagi SMP dan sampai ke jenjang kuliah itu buku-bukunya akan beragam. Nah, yang keenam faktor jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya perempuan itu setiap bulan datang bulan, maka kebutuhannya jelas berbeda dengan laki-laki yang tidak datang bulan. Itu tergantung dari faktor jenis kelamin masing-masing individu. Selanjutnya yang ketujuh ada kegemaran dan hobi. Jadi kalau hobinya sepak bola, otomatis kebutuhannya dia baju sepak bola dan bola itu sendiri. Jika misalnya hobinya sepeda, maka kebutuhannya adalah sepeda dan lainnya. Jadi tergantung dari kegemaran dan hobi masing-masing individu. Nah, selanjutnya yang kedelapan itu ada faktor profesi. Nah, setiap profesi memiliki kebutuhan masing-masing. Misalnya guru, untuk membuat media dia butuh laptop, sedangkan kalau profesinya dia dokter itu butuh stetoskop, misalnya kemudian dia profesinya misalnya vlogger, dia butuh handphone yang bagus dan lainnya. Dia tergantung dari profesi masing-masing. Yang kesembilan itu adalah faktor peradaban. Nah, peradaban itu adalah teknologi informasi yang masuk ke dunia modernnya sekarang. Jadi kita harus update sesuai dengan faktor peradaban itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada faktor adat istiadat. Di Indonesia banyak sekali adat istiadat, jadi masing-masing adat memiliki kebutuhan tersendiri. Misalnya adat Minang, ada Jawa, ada Sunda maupun Bali itu sendiri kebutuhannya berbeda sesuai dengan adat yang dianut oleh masing-masing individu itu sendiri. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis kebutuhan. Untuk jenis-jenis kebutuhan, yang pertama yaitu ada kebutuhan menurut intensitas
intensitasnya. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitasnya yang pertama itu adalah kebutuhan primer yang terdiri dari sandang, papan, pangan. Ini adalah 3 kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh individu. Sandang itulah pakaiannya, kemudian papan itu adalah rumah tempat tinggal kalian, sedangkan pangan itu adalah makanan yang kalian makan. Itu adalah kebutuhan primer. Yang kedua, jika kebutuhan primer terpenuhi, maka ada yang namanya kebutuhan sekunder, yakni kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya, seorang siswa kebutuhan primernya sudah terpenuhi, kemudian sekundernya dia untuk menunjang pembelajaran butuh laptop, itu adalah kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Jadi primer sudah terpenuhi, sekunder sudah terpenuhi, baru bisa kebutuhan tersier. Misalnya kalian ingin beli helikopter, nah itu harus terpenuhi dulu primer dan sekunder. Nah, yang kedua ada kebutuhan berdasarkan waktunya. Nah, berdasarkan waktunya dapat dibagi menjadi yang pertama, yakni kebutuhan sekarang. Jadi ingat, kata kuncinya adalah sekarang. Jadi kebutuhan itu tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misalnya, kalian sakit, kalian butuh obat. Jadi sekarang harus kalian minum obat. Itu adalah kebutuhan berdasarkan waktunya. Bagian pertama yakni kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktunya adalah kebutuhan yang akan datang. Jadi kebutuhan yang tidak berakibat pada sekarang, tapi yang akan datang. Misalnya, tabungan yang harus kalian nanti persiapkan untuk kuliah. Kemudian yang kedua ada deposito juga untuk nanti masa pensiunan kalian waktu hari tua. Nah, kebutuhan waktu yang ketiga itu adalah kebutuhan tidak terduga. Jadi ada sesuatu kejadian yang kita tidak duga sebelumnya. Misalnya kecelakaan. Jadi kalian butuh segera ke rumah sakit yang ditopang dengan BPJS. Itu permisalannya, kebutuhan yang tidak terduga. Selanjutnya adalah kebutuhan sepanjang waktu. Jadi dia sesuatu yang tidak terbatas pemenuhannya. Misalnya itu adalah belajar, long life education, tidak dipengaruhi usia, kapan saja kalian perlu untuk belajar di kehidupan ini. Nah, yang ketiga, kebutuhan itu dibagi menjadi kebutuhan menurut sifatnya. Juga ada beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adalah kebutuhan jasmani sesuai dengan jiwa raga kalian. Misalnya berolahraga, bisa misalnya yoga, sepak bola, dan lainnya. Kemudian kebutuhan rohani itu sesuai dengan ketenangan jiwa kalian. Misalnya kasih sayang, baik itu dari orang tua, baik itu dari teman, dari guru, dan lainnya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama itulah kebutuhan individu sesuai dengan individu masing-masing. Jadi tidak terpengaruh kelompok. Misalnya kalian butuh laptop, kalian butuh sepeda, butuh bola, dan lainnya. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan kelompok. Itu adalah kebutuhan bersama-sama. Misalnya sekolah, seperti sekolah kita saat ini, misalnya kemudian rumah sakit, jalan raya, yang menopang kebutuhan daripada kelompok yang terdapat di suatu wilayah masing-masing. Nah, itu dia anak-anak penjelasan dari kami mengenai kebutuhan dan keinginan. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami dan tentunya nantikan pembahasan materi lainnya pada video-video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.